Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Learning Channel Center. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang perhitungan PPh 21 untuk pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan. Artinya ada kalanya bahwa seorang pegawai atau karyawan itu berhenti di pertengahan tahun. Kita langsung masuk ke case-nya saja. Edi yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Putri Mulia di Malang. Sejak 1 Oktober 2019, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Putri Mulia. Edi setiap bulan memperoleh gaji sebesar 9 juta dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah 100.000 setiap bulan. Selama bekerja di PT Putri Mulia, Edi hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Penghitungan PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulan adalah bahwa Edi ini adalah bekerja di PT Putri Mulia, statusnya TK, tidak kawin, 0 tanggungannya. Sejak 1 Oktober 2019 itu berhenti bekerja di PT Putri Mulia, memperoleh gaji 9 juta rupiah per bulan dan membayar iuran dana pensiun 100.000 rupiah. Baik, kita mulai saja perhitungannya. Pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah kita akan menghitung PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulan. Edi statusnya adalah TK 0 atau tidak kawin, tidak mempunyai tanggungan. Gaji sebulan Edi adalah 9 juta rupiah. Kemudian karena di sini tidak ada komponen penghasilan lagi selain gaji, maka kita langsung masuk ke pengurangan. Pertama adalah biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto setahun. Ini setahun ya, ini penghasilan bruto aja ya, penghasilan bruto. Maksimal diperkenankan adalah 6 juta per tahun atau kita bikin 500.000 saja, 500.000 per bulan. Oke. Maka biaya jabatannya adalah 450.000 rupiah, yaitu 5% dikali dengan 9 juta. Kemudian komponen pengurang yang kedua adalah iuran dana pensiun. Di soal ini adalah iuran dana pensiunnya 100.000 rupiah. Yang selanjutnya jumlah pengurang. Jumlah pengurang ini adalah biaya jabatan ditambah dengan iuran dana pensiun, yaitu sejumlah 550.000 rupiah. Nah, maka penghasilan netonya adalah 8.450.000 rupiah. 8.450.000 rupiah itu berasal dari gaji sebulan dikurangi dengan jumlah pengurang 550.000 rupiah, sehingga ketemunya adalah 8.450.000 rupiah. Jumlah penghasilan neto setahun.
Jumlah penghasilan neto setahun ini adalah 12, ini artinya 12 bulan, dikali dengan penghasilan neto sebulan, yaitu 8.450.000 rupiah. Ketemunya adalah 101.400.000 rupiah. Nah, ini adalah 101.400.000 itu adalah gaji selama setahun, yaitu penghasilan neto selama setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12. PTKP setahun. PTKP setahun ini adalah WP sendiri adalah 54 juta. Karena Edi ini adalah TK 0, maka dia hanya menanggung dirinya sendiri, yaitu WP sendiri 54 juta rupiah. PTKP-nya adalah 54 juta rupiah. Kemudian kita masuk pada penghasilan kena pajak setahun. Penghasilan kena pajak setahun itu adalah jumlah penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP setahun. Jadi jumlah penghasilan neto setahun 101.400.000 dikurangi dengan 54 juta rupiah sama dengan 47.400.000 rupiah. Oke. PPh pasal 21 terhutang. Nah, untuk PPh pasal 21 terhutang ini, karena penghasilan kena pajak tidak sampai 50 juta, maka langsung bisa dikalikan dengan 5%. 5%. Nah, 5% dikalikan dengan 47.400.000 rupiah. Temunya adalah 2.370.000 rupiah. Kemudian nanti kalau seumpama di penghasilan kena pajak tahun ini lebih dari 50 juta, maka di sini ada lapis berikutnya. Nah, tuh. Karena ini tidak lebih dari 50 juta, maka cukup dikalikan dengan satu lapis saja, yaitu 5%. Maka PPh pasal 21 terhutangnya adalah 2.370.000 rupiah. Nah, kita akan mencari PPh pasal 21 bulan September atau PPh pasal 21 setiap bulan yang dipotong. Untuk bulan September ini adalah 2.370.000 dibagi dengan 12. 2.370.000 itu adalah PPh pasal 21 terutang selama 1 tahun dibagi dengan 12, ini adalah maksudnya adalah 12 bulan. Maka ketemunya adalah 197.500 rupiah. Nah, ini angka 197.500 rupiah ini adalah angka PPh pasal 21 yang terutang bulan September atau bisa dikatakan setiap bulan. Kemudian yang kedua adalah kita akan menghitung PPh pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Putri Mulia dalam tahun kalender 2019, yaitu sampai dengan bulan September 2019 dilakukan pada saat berhenti bekerja. Jadi pada saat Edi ini berhenti bekerja di tanggal 1 Oktober 2019, maka dihitung pajaknya itu adalah dari Januari sampai dengan September 2019.
Oke, kita lanjut. Pertama kita masukkan edi TK0. Gaji sampai dengan September. Gajinya yaitu bulan Januari sampai dengan September 2019. Kalau sampai September berarti adalah 9 bulan. Januari sampai dengan September. 9 bulan dikali dengan berapa? Dikali dengan 9 juta. 9 juta adalah merupakan gajinya setiap bulan. Nah, ini dari sini. 9 juta. 9 juta. Sama dengan 81 juta rupiah. Ini adalah gaji edi dari Januari sampai dengan September 2019. Kemudian langsung masuk ke pengurangan biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5% dikali penghasilan bruto setahun atau disetahunkan. Ini karena dianggap ini 9 bulan, maka biaya jabatan itu 5% dikali penghasilan bruto setahun atau disetahunkan. Artinya 9 bulan ini dianggap setahun. Maksimal diperkenankan 6 juta per tahun. Per tahun adalah 4.050.000 rupiah, yaitu 5% dikalikan dengan 5% dikalikan dengan 81 juta rupiah yang merupakan gaji Januari sampai dengan September 2019. Yang kedua, iuran dana pensiun. Komponen pengurang yang kedua yaitu iuran dana pensiun adalah 9 dikali dengan 100.000. Artinya 9 ini adalah bulan Januari sampai dengan September. 100.000 ini adalah iuran dana pensiun. Dari soal kan ada iuran dana pensiunnya atas nama edi itu adalah 100.000 per bulan. 9 kali 100 adalah 900.000 rupiah. Oke. Kemudian jumlah pengurang. Jumlah pengurangnya adalah 4.050.000 ditambah dengan 900.000 sama dengan 4.950.000 rupiah. Penghasilan neto selama 9 bulan adalah gaji selama 9 bulan yaitu 81 juta rupiah dikurangi dengan jumlah pengurang 4.950.000 rupiah, yaitu 76.050.000 rupiah. Nah, oke, kita sudah ketemu penghasilan itu 9 bulannya. Kemudian masuk pada PTKP setahun. PTKP setahun itu adalah WP sendiri karena tadi udah di atas sudah ada. Edi ini adalah tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan. Adalah 54 juta. Ini adalah kolom kalau ada tambahan kawin dan juga tanggungan. Karena tidak ada maka PTKP setahunnya adalah 54 juta rupiah. Nah, kemudian penghasilan kena pajak setahun. Penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan adalah 22.050.000 rupiah, yaitu berasal dari penghasilan neto 9 bulan 76.050.000 rupiah dikurangi dengan PTKP setahun wajib pajak sendiri atau dengan status TK0 yaitu 54 juta sehingga ketemunya adalah 22.050.000 rupiah.
Kemudian PPh pasal 21 terutang. PPh pasal 21 terutang karena angka penghasilan kena pajaknya tidak sampai di angka 50 juta, maka langsung dikalikan dengan 5%. Apabila lebih dari 50 juta nanti bisa dikalikan. Di sini sudah ada kolomnya. Nah, 5% dikali dengan 22.050.000 rupiah adalah 1.102.500 rupiah. Sehingga PPh pasal 21 terutang untuk masa Januari sampai dengan September 2019 adalah 1.102.500 rupiah. Nah, ini adalah PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai dengan September. Kemudian PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Agustus 2019 adalah berapa? 8 bulan sampai bulan Agustus adalah 8 bulan, maka di sini adalah 8 dikali dengan 197.500. Angka ini adalah berasal dari atas, dari ini, dari PPh pasal 21 sebulan. Nah, angka ini, angka dari perhitungan pertama, di mana tadi adalah mencari PPh pasal 21 bulan September yang merupakan representasi dari PPh pasal 21 setiap bulan. Nah, nih PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Agustus 2019. Jadi PT Putri Mulia ini telah memotong PPh pasal 21-nya atas nama Edi ini selama 8 bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan Agustus 2019. Sehingga yang sudah dipotong adalah 1.580.000 rupiah. Ini yang sudah dipotong, yang sudah dipotong dari gajinya Edi oleh PT Putri Mulia. Kemudian PPh pasal 21 yang lebih dipotong. PPh pasal 21 yang lebih dipotong ini adalah 477.500. Angka ini adalah merupakan angka yang sudah dipotong oleh PT Putri Mulia sejumlah 1.580.000 rupiah dikurangi dengan PPh pasal 21 ini terutang untuk masa Januari sampai dengan September 2019. Kenapa berbeda? Karena pada saat memotong PT Putri Mulia itu dihitung selama setahun sehingga lebih tinggi. Padahal realnya adalah Edi ini bekerja hanya 9 bulan. Nah, 9 bulan itu adalah harusnya di 9 bulan itu adalah 1.102.500 rupiah. Namun PT Putri Mulia pada bulan Agustus itu sudah memotong sejumlah 1.580.000 rupiah yang dibagi selama 8 bulan. Maka setiap bulannya PT Putri Mulia ini memotong pajak atas nama Edi itu 197.500 rupiah. Oke, maka PPh pasal 21 yang lebih dipotong ini adalah 477.500. Nah, catatannya adalah
Kelebihan pemotongan PPh pasal 21 sebesar 477.500 dikembalikan oleh PT Putri Mulia kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21. Nah, ini biasanya diberikan itu pada saat pengunduran diri, atau bisa juga kalau pas pengunduran diri belum siap, maka disiapkan kemudian dipanggil kembali untuk mengambil bukti potong. Yang perlu diperhatikan adalah ini, kolom ini yang perlu diperhatikan. Nah, kolom ini bahwa realnya itu adalah Edi itu bekerja hanya 9 bulan. 9 bulan. Yang seharusnya dipotongnya itu adalah 1.102.500. Namun oleh PT Putri Mulia, Edi ini telah dipotong pajaknya sejumlah Rp1.580.000. Maka PT Putri Mulia ini kelebihan potong terhadap Edi ini, sehingga kelebihan potongnya harus dikembalikan. Nah, pengembalian ini bisa dilakukan pada saat Edi mengundurkan diri atau pada saat sudah mengundurkan diri nanti dipanggil kembali untuk mengambil bukti potong. Bukti potong yang angkanya adalah 1.102.500. Bukti potong inilah berupa bukti potong PPh pasal 21A1. Baik, demikian perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan. Dan ini sangat lazim pegawai itu bekerja di pertengahan atau berhenti di pertengahan tahun. Baik, demikian pertemuan pada kali ini terkait dengan pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.